warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah berpegang teguh kepada ajaran beliau al-Islam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah sudah sekitar 1 pekan lebih kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Kata orang Jawa, puasa itu menimbulkan akibat, ya. Jadi orang Jawa mengatakan puasa itu akan berakibat pada tubuh kita. Itu istilahnya ada 5 eng. Yang pertama adalah ngelak. Nanti kalau kita puasa kita akan merasa ngelak, haus. Yang kedua, kita akan merasa ngeleh, lapar, ya. Yang ketiga, kita akan merasa kepala kita akan ngeluh, pusing. Kalau sudah ngelak, ngeleh, ngeluh, maka yang keempat, mata kita akan menjadi ngantuan. Pinter yang di atas. Kemudian kalau sudah ngantuan, tubuh kita secara keseluruhan itu akan merasa ngelokro. Itu yang kita alami kalau kita berpuasa di siang hari. Tetapi 5 tadi, ya, kalau kita jalani dengan niat yang ikhlas, kita jalani dengan kesungguhan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura, kita akan dapat 2 keuntungan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki kesenangan atau keuntungan di dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang keuntungan itu, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita berpuasa bulan Ramadan dengan mengharapkan akhirat, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharap menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita akan dapat nanti keuntungan di akhirat dan juga ditambah di dunia. Maka dalam sebuah hadis qudsi, ya, Rasulullah pernah menyampaikan, ya, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan, yaitu idza iftarta, yaitu ketika dia iftar, berbuka puasa, dan idza liqa'a rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Maka tadi sore, ya, saya melihat banyak di masjid ini wajah-wajah yang ceria ketika berbuka bersama, ketika iftar. Meskipun ada yang dapat nasi box dari styrofoam, ada yang dapat bowl, ya, ada yang cuma dapat plastik dari Mika. Itu namanya rezeki. Jadi rezeki itu Allah bagi-bagi sesuai dengan kadarnya. Jadi ada yang dapat nasi, ada yang cuma dapat snack saja karena datangnya terlambat. Nah, inilah senang ketika berbuka, bahagia, gembira kita. Apalagi nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu, meskipun tadi 5 itu kita alami, ya, jadi ngelak, ngeleh, ngeluh, ngantuk, gitu, kemudian badan kita ngelokro, kita jalani dengan nikmat, gitu ya, insya Allah
dapat dunia, dapat akhirat. Tapi kalau ada orang yang tidak mau 5 tadi, dia tidak puasa di bulan si Ramadan, tubuh dia, ya, keuntungannya dia dapat di dunia. Ya, badan dia tidak merasakan ngelak, ngeleh, ngelak tinggal minum, ngeleh tinggal makan, dan seterusnya. Dia dapat keuntungan dunia. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan ya, dia nanti bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menjalani puasa ya dengan tubuh kita yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, tidak enak, kita nikmati saja karena Allah pasti memberi keuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau kita melakukan sesuatu, ya tidak mau melakukan puasa, hukumannya lebih berat. Ini berlaku untuk semua amal kebaikan. Kalau kita amal itu kita lakukan karena Allah, karena mengharapkan akhirat, insya Allah dunia dapat. Menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah, kemudian melakukan aktivitas apa saja, kalau dilakukan karena Allah, mengharapkan akhirat, insya Allah dapat tambahannya di dunia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tidak karena Allah, maka dunia bisa jadi dapat, tapi di akhiratnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, mari luruskan niat, kita selesaikan bulan suci Ramadan ini dengan amal kebaikan, dengan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.